Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Icat. Di video kali ini, Icat bakal memprediksi fase grup Liga Champions musim 2021-2022 yang baru di drawing 2 hari yang lalu. Di segmen pertama kali ini, kita akan membahas tentang pembagian pot dari 32 klub yang akan bermain di Liga Champions musim ini. Pot pertama diisi oleh juara-juara dari berbagai kompetisi Liga musim lalu, seperti Chelsea yang memenangkan Liga Champions musim lalu, Villarreal yang memenangkan Europa League musim lalu, dan diikuti oleh juara-juara dari liga-liga top Eropa. Sementara itu, pot 2 hingga pot 4 diisi oleh klub-klub yang dinilai dari keefisienan dan performanya 5 musim terakhir. Drawing Liga Champions dilakukan di Turki pada tanggal 26 Agustus 2021 dan mantan pemain Chelsea yaitu Michael Essien lah yang akan menjadi juru drawing dari drawing Liga Champions musim ini. Durasi drawing Liga Champions musim 2021-2022 adalah 1 jaman, hingga akhirnya terbagilah 32 klub tersebut menjadi 8 grup. Grup A diisi oleh 2 klub sultan raksasa yaitu Manchester City dan PSG, disusul oleh kuda hitam Bundesliga yaitu RB Leipzig dan klub asal Belgia yaitu klub Brugge. Manchester City dan PSG tentu saja berpotensi besar untuk lolos dikarenakan dua-duanya memiliki banyak sekali pemain bintang. Manchester City contohnya memiliki banyak pemain bintang seperti Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Raheem Sterling, Riyad Mahrez dan Ederson dan masih banyak lagi. Sementara itu PSG yang saat ini lagi jor-joran sekali membeli banyak main bintang seperti Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum dan beberapa pemain-pemain bintang yang dari musim lalu seperti Mbappe, Neymar, Di Maria dan masih banyak lagi. Sementara itu RB Salzburg sebenarnya juga tidak terlalu jelek-jelek amat, soalnya mereka memiliki beberapa pemain-pemain muda seperti Andre Silva dan lain-lain. Dan klub Brugge sepertinya kurang diperhitungkan. Jadi sepertinya yang bakal lolos ya Manchester City dan PSG. Tapi kemungkinan besar PSG yang bakal jadi nomor 1. Soalnya pemain bintangnya lebih berkualitas dan lebih berpengalaman. Jadi nomor 1 PSG. Jadi prediksinya nomor 1 PSG, nomor 2 Manchester City, nomor 3 RB Leipzig yang masuk Europa League, dan yang keempat adalah klub Brugge. Grup B diisi oleh Atletico Madrid, sang juara La Liga musim lalu, Liverpool sang angsa merah, Porto, dan klub yang sudah lama sekali berkompetisi di Liga Champions dan baru sekarang kembali menyicipi Liga Champions yaitu AC Milan. Menurut saya sih yang bakal menjadi top of the group adalah Liverpool. Soalnya Liverpool musim ini kelihatan lebih ngegas dan lebih optimis daripada musim sebelumnya yang bisa dikatakan gatot atau gagal total. Liverpool juga masih memiliki banyak pemain bintang seperti Virgil van Dijk yang baru-baru ini baru sembuh dari cedera parah. Habis itu ada Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, kiper hebat Alisson dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, kemungkinan besar adalah Atletico Madrid. Soalnya Atletico Madrid bisa dikatakan masih memiliki banyak pemain-pemain hebat seperti striker tajam Luis Suarez, kiper hebat Jan Oblak, wonderkid Joao Felix, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, atau perebutan posisi Europa League bisa dikatakan akan menjadi milik Porto atau AC Milan. Tapi kelihatannya AC Milan lebih berpotensi besar masuk ke Europa League atau berada di posisi ketiga ketimbang Porto. Karena Porto ini tim alot, tim yang nggak terlalu hebat tapi bisa nyuri poin di Liga Champions. Sementara AC Milan itu pengalamannya udah gede lah di Liga Champions. Jadi kemungkinan nomor 1 Liverpool, yang kedua Atletico Madrid, yang ketiga AC Milan, yang masih ada Lord Zlatan Ibrahimovic, dan yang keempat ada Porto yang masih punya bek tertangguh yaitu Pepe. Di grup C ada juara Liga Portugal musim lalu Sporting Lisbon, lalu ada pesaing hebat Bayern Munchen Borussia Dortmund, juara Eredivisie Ajax Amsterdam, dan juara Liga Turki yaitu Besiktas. Kemungkinan besar Borussia Dortmund yang bakal menjadi nomor 1. Mengapa? Karena Borussia Dortmund masih ada Haaland, tapi kayaknya mereka memiliki peluang yang lebih sedikit untuk menjadi nomor 1. Soalnya mereka sudah kehilangan winger terbaik mereka yaitu Jadon Sancho. Dan yang kedua kemungkinan besar adalah Ajax Amsterdam, karena Ajax ini bertabur banyak wonderkid dan tentu saja bisa
memukul bisa kemungkinan besar memukul Borussia Dortmund. Tapi kemungkinan sih berada di posisi 2 ya. Nomor 3 adalah Sporting Lisbon. Sporting Lisbon, yang keempat Besiktas. Nah, selanjutnya adalah grup D. Grup D ini yang bisa dikatakan lucu ya, soalnya hampir semua peserta grup D itu adalah peserta dari grup B musim lalu 2020-2021, kecuali gak ada Borussia Mönchengladbach. Nah, Mönchengladbach diganti sama Sheriff Tiraspol, klub dari Macedonia Utara yang merupakan klub debutan Liga Champions. Bisa dikatakan Inter Milan masih dengan Lautaro Martinez, Handanovic, dan pembelian terbaru mereka Calhanoglu bisa bersaing dengan Real Madrid yang baru ganti pelatih yaitu Ancelotti. Nah, sama seperti grup A, posisi 1 dan 2 juga sulit untuk diprediksi karena mereka bisa dikatakan imbang lah, Inter Milan sama Real Madrid ini. Tapi kemungkinan besar sih Inter Milan yang bakal jadi juara 1, soalnya Real Madrid performanya di La Liga nggak terlalu gacor di pembukaan. Jadi kemungkinan nomor 1 Inter Milan, yang kedua Real Madrid, yang ketiga Shakhtar Donetsk. Shakhtar ini juga counter attack-nya sangat tajam ya ketika bermain, jadi bisa dikatakan tim yang bisa merepotkan juga. Yang keempat udah pasti Sheriff, karena yang nggak berpengalaman. Selanjutnya adalah grup E. Nah, grup E ini juga termasuk grup yang unik ya. Ada juara Bundesliga musim lalu Bayern Munchen. Terus habis itu ada klub dari Spanyol yang baru kehilangan sosok mega bintangnya Barcelona. Habis itu ada di Benfica dan Dinamo Kiev. Nah, karena ada Munchen sama Barcelona di satu grup, banyak netizen sepak bola yang Barcelona stres lawan Munchen nanti di fase grup. Ingat 82, ada Messi aja 82, kalau nggak ada Messi gimana? Nah, itu berarti adalah fans sepak bola yang cuma ngelihat catatan terakhir mereka bermain. Nah, Munchen itu kelihatan dari segi permainan itu juga udah menurun gitu, karena udah banyak pemainnya yang udah bisa dikatakan senior. Nah, kemarin aja digadang-gadang bakal jadi back-to-back champions, malah kehentikan di quarter final. Jadi kemungkinan bakal sengit nih Munchen sama Barcelona. Apalagi Barcelona ya udah punya kekuatan almighty Martin Braithwaite. Jadi kemungkinan ya, meskipun kemungkinan Barcelona juga sedikit buat menang dari Munchen, tapi Barcelona at least bisa main di babak 16 besar. Jadi kemungkinan nomor 1 Bayern Munchen, yang kedua Barcelona, yang ketiga Benfica yang bakal masuk Europa League, yang keempat Dinamo Kiev. Lanjut grup F. Grup F ini juga unik soalnya ada mempertemukan Villarreal sama MU di satu grup. Seperti yang kita tahu, Villarreal sama MU itu finalis Europa League musim lalu, dan Villarreal yang jadi juara melalui adu penalti. Nah, MU di grup ini bakal mendapatkan banyak tekanan, terutama dari Villarreal sama Atalanta. Nah, Atalanta ini juga tim kuda hitam dengan pelatih yang bisa dikatakan cukup berpengalaman. So, habis itu ada juga Young Boys, klub dari Swiss. Nah, kemungkinan besar Villarreal sih yang bakal jadi nomor 1. Atau MU juga punya peluang buat jadi nomor 1. Jadi 50-50 lah yang bakal jadi juara, yang bakal jadi top of the group sama yang nomor 2. Apalagi ada Atalanta. Atalanta ini juga bisa memberikan kejutan. Jadi grup ini juga susah banget buat diprediksi. Tapi nomor 4 ya udah jelas Young Boys. MU dengan baru kedatangan Cristiano Ronaldo juga mungkin berdampak besar pada pertandingan di grup ini. Dan yang pasti Manchester United bakal lebih kuat gitu, jauh lebih kuat daripada musim lalu. Lanjut grup G. Grup G ini juga bisa dikatakan grup unik lagi nih. Soalnya semua pesertanya itu tidak ada klub-klub papan atas. Coba aja nih, Lille, Sevilla, RB Salzburg dari Austria, sama Wolfsburg, Jerman. Nah, Lille itu juara Liga Prancis musim lalu, tapi ya Lille ini di bursa transfer musim ini gak ngedatengin satu pun pemain. Mereka udah ngejual banyak pemain, pelatih mereka dipecat dan lain-lain. Dan Lille juga performanya menurun di musim ini. Sementara itu Sevilla yang bakal
Ica prediksi jadi juara grup, soalnya mereka kelihatan konsisten lah musim ini. Jadi kemungkinan nomor satunya Sevilla, nomor duanya Lille, yang ketiga antara Salzburg sama Wolfsburg. Tapi kemungkinan dari keefisienan dan konsistensi Salzburg yang bakal main di Europa League, dan yang keempat Wolfsburg. Grup H, Chelsea, Juventus, Zenit Saint Petersburg dari Rusia, sama Malmo FF dari Swedia. Juventus baru kehilangan sosok Cristiano Ronaldo yang membuat lini serang mereka jadi berkurang. Sementara itu Chelsea baru ngedatengin Romelu Lukaku, striker yang bisa dikatakan monster goal dan tipikal striker banget gitu, bukan striker yang mau turun gitu. Pokoknya dia harus diumpan baru dia shoot goal gitu. Nah, jadi kemungkinan besar Chelsea kan juga harapan dan ekspektasinya lebih besar musim ini karena musim lalu mereka juara Liga Champions. Jadi kemungkinan besar Chelsea bakal menjawab ekspektasi itu dengan Lukaku. Jadi kemungkinan Chelsea juara satu di grup ini, yang kedua pasti Juventus, yang ketiga Zenit, yang keempat Malmo. Sesuai dengan drawing. Nah, itulah prediksi Ica tentang fase grup Liga Champions musim 2021-2022 ini. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.